kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen asuransi. Saya Trifonia Maharia sebagai pemateri pertama, yang kedua Dea Koten, yang ketiga Christine Ufi. Yang pertama, pengertian. Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda asurantie yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun istilah itu sendiri sebenarnya bukan istilah bahasa Belanda, akan tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu assucere, yang artinya meyakinkan orang. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Manfaat asuransi. Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Yang kedua, penindustrian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, makin besar pula premi pertanggungannya. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan. Yang kelima, alat penyebar risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas semua bidang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Dari pengertian tersebut, maka sesuatu yang mungkin mengalami kerugian finansial merupakan suatu risiko. Hal ini tidak berarti bahwa kita benar-benar akan mengalaminya, karena setiap kita masih diharapkan pada unsur keraguan atau ketidakpastian. Ketidakpastian atau peluang kerugian ini dapat dibedakan sebagai berikut. A. Ketidakpastian ekonomis, yaitu ketidakpastian dari kebijakan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi, harga, atau perkembangan teknologi. B. Ketidakpuasan yang berkaitan dengan alam, yaitu ketidakpastian akan terjadinya badai, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya. C. Ketidakpastian yang manusiawi, yaitu ketidakpastian terhadap terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Yang keempat,
keempat, jenis risiko. A. Risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. B. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. C. Risiko individu. Individu pada prinsipnya, kita senantiasa diharapkan pada risiko di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, risiko yang akan timbul bila memiliki mobil, membeli rumah, melakukan investasi dalam suatu usaha, atau menyewa apartemen. Hal-hal tersebut akan menimbulkan kerugian keuangan. Yang kelima, cara penanganan risiko. 1. Menghindari risiko. Berkaitan dengan cara menghindari risiko itu sendiri, diartikan bahwa untuk menghindari risiko, jangan melakukan kegiatan apapun yang memungkinkan terjadinya peluang rugi. Yang kedua, mengurangi risiko, yaitu tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul. Yang ketiga, retensi risiko merupakan cara yang paling umum mengenai masalah risiko. Tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut. Kita menyadari bahwa kita memiliki risiko, tetapi diputuskan tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut. Yang keempat, membagi risiko. Dengan membagi risiko dengan pihak-pihak lain, maka potensi kerugian dapat dibagi dengan pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mentransfer risiko. Mentransfer risiko berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Baik, saya sebagai pemateri kedua, yang berikut prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum yang mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Dalam prinsip ini yang perlu diperhatikan adalah pada dasarnya sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang ditertanggungkan. Yang berikut etikat baik. Maksudnya dalam menetapkan satu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan etikat baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Yang ketiga, ganti rugi. Berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Prinsip ini ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip ganti rugi berkaitan penggantian kerugian finansial. Yang keempat, proximate cause atau penyebab terdekat adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain yang diawali bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana bila terdapat rentetan peristiwa atau kejadian dan dalam kejadian tersebut terdapat intervensi kekuatan baru yang ikut secara langsung dan merupakan penyebab kejadian yang merugikan. Yang kelima, subrogation and contribution. Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada pertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan adanya prinsip subrogation ini,
Tertanggung tidak dimungkinkan memperoleh ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang benar-benar dideritanya. Yang berikut jenis usaha perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi yang pertama, usaha asuransi, terdiri atas tiga, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Yang berikut, usaha penunjang usaha asuransi, terdiri atas yang pertama, pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaran dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang berikut, pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi. Yang berikut, penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Yang berikut, konsultasi akturia, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultasi akturia. Yang terakhir, agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Asuransi kerugian, usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian, termasuk reasuransi. Asuransi dibagi atas yang pertama asuransi kebakaran, 2 asuransi pengangkutan, 3 asuransi aneka, dan jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, yaitu asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian, uang dalam pengangkutan, uang dalam penyimpanan, dan kecurangan. Kontrak asuransi. Sifat kontrak. Pada prinsipnya, asuransi adalah suatu kontrak atau berdasarkan suatu kontrak. Sedangkan definisi kontrak adalah suatu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih, menjanjikan suatu prestasi tertentu sebagai imbalan pembayaran tertentu, misalnya uang atau premi. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa ada suatu janji timbal balik. Satu pihak terjanji melakukan sesuatu, sementara yang lainnya terjanji memberi pembayaran. Asuransi dan indemnifikasi. Dasar dari seluruh kontrak asuransi adalah prinsip indemnifikasi atau principle of indemnification, yaitu suatu kontrak untuk mengganti kerugian pihak tertanggung. Penggantian kerugian atau indemnifikasi berarti mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi keuangan yang sama seperti sebelum ia mengalami suatu kerugian. Indemnifikasi dan prevensi keuangan. Salah satu peran penting asuransi dalam masyarakat metode adalah pencegahan kerugian. Dengan mengganti kerugian tertanggung, ia akan tercegah dari kerugian finansial. Penggantian kerugian haruslah tidak melebihi jumlah sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kelalaian atau dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari pembayaran asuransi. Manfaat asuransi jiwa. Pada prinsipnya, manusia menghadapi 4 macam ketidakpastian yang berkaitan dengan produktivitas ekonomi, yaitu kematian, cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Dalam menghadapi kemungkinan ketidakpastian tersebut, asuransi jiwa merupakan instrumen finansial untuk yang pertama,
memberikan dukungan bagi pihak yang diselamatkan dari suatu kecelakaan. Kedua, membayar santunan bagi tertanggung meninggal. Ketiga, membantu usaha dari kerugian disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan. Keempat, menghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting, dan penggunaan untuk bisnis. Kelima, menunda untuk menghindari pajak pendapatan. Polis-polis khusus asuransi jiwa. Yang pertama, Family Income Police. Polis ini menyediakan pendapatan bulanan khusus dari tanggal kematian tertanggung sampai tanggal tertentu yang tersebut dalam polis. Pada akhir periode tersebut, ahli waris menerima hanya sebesar jumlah nominal polis pada saat kematian tertanggung. Kedua, Family Maintenance Police. Polis ini menyediakan pembayaran bulanan untuk suatu periode tertentu begitu tertanggung meninggal. Ketiga, Multiple Protection Police. Perusahaan asuransi menyediakan jumlah nominal polis secara berlipat dari polis asuransi whole life jika tertanggung meninggal dunia setelah berakhirnya periode. Keempat, Family Police. Dengan satu polis dan satu premi, polis ini menutup seluruh jiwa dari semua anggota keluarga, yaitu bapak, ibu, dan anak-anak. Yang kelima, Joint Life Police adalah pertanggung yang dilakukan lebih dari satu jiwa. Biasanya polis menutup 2 orang dengan nilai nominal yang dibayarkan atas tertanggung yang meninggal pertama. Yang keenam, Adjustable Life Police, yaitu polis yang menyediakan fleksibilitas atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beragam dari pemilik polis selama masa hidupnya. Yang ketujuh, Index Link Police. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan polis-polis yang dikaitkan dengan jumlah manfaat atas kematian terhadap indeks harga. Kedelapan, Deposit Term, yaitu polis berjangka yang mewajibkan membayar sejumlah premi atau deposit premium untuk tahun pertama yang melebihi biaya term asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.